Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Mehlani dengan NIM 221070100086. Saya akan membahas tentang perkembangan kognitif remaja, pengambilan keputusan dan berpikir kritis. Masa remaja adalah masa yang penting dalam siklus kehidupan, yang menjadi penanda dan perantara antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa ini adalah masa di mana perubahan cara berpikir yang sebelumnya, menerima segala apa yang dialami, kemudian di masa remaja akan mempertanyakan dan menolak jika bertentangan dengan keinginannya. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Usia remaja identik dengan kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Seorang individu yang berada dalam masa remaja ini cenderung memiliki emosi yang belum stabil, yang akhirnya mudah dipengaruhi oleh hal-hal internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi, pada masa ini, remaja lebih sering mengambil keputusan dalam hidupnya secara mandiri, bahkan akan lebih banyak menentang arahan yang bertentangan dengan keinginannya. Pada usia remaja, akan memutuskan siapakah teman-teman yang akan dipilih, apakah harus meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, dan masalah asmara yang akan berkembang pada masa ini. Selanjutnya, remaja lebih suka memunculkan pilihan-pilihan, menguji sesuatu dari perspektif yang bervariasi, mengantisipasi konsekuensi keputusan, dan sudah dapat mempertimbangkan kredibilitas sumber dan informasi yang diterimanya. Sebagian besar orang membuat keputusan yang lebih baik ketika mereka dalam suasana tenang, tidak dalam keadaan emosional. Hal ini juga berlaku bagi para remaja. Hal ini yang dapat menghambat remaja dalam pengambilan keputusan yang tepat, karena pada masa remaja sebagian besar dari mereka masih bersifat emosional yang kuat. Remaja yang membuat keputusan bijaksana pada saat tenang bisa saja membuat keputusan yang cukup menekan. Emosi-emosi para remaja dapat melemahkan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Kesanggupan membuat keputusan-keputusan yang kompeten bukanlah jaminan bahwa seseorang dapat melakukannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyaknya pengalaman seringkali menjadi peranan penting. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu berpikir kritis. Pengembangan kemampuan berpikir kritis di masa remaja akan membantu melihat potensi diri, sehingga remaja terlatih menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Jika keterampilan penting seperti membaca dan menghitung tidak berkembang selama masa kanak-kanak, keterampilan berpikir juga tidak berkembang ke arah kematangan pada masa remaja. Para remaja yang kekurangan keterampilan fundamental umumnya mengalami kesulitan meraih pencapaian-pencapaian yang potensial. Pada remaja lain, masa ini adalah periode transisional yang penting dalam perkembangan berpikir kritis. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis di masa remaja akan membantu melihat potensi diri, sehingga remaja terlatih menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Remaja yang kritis mampu menerima informasi, menggunakan ingatan memori saat ini di masa lalu, menerapkan logika dengan alasan, meninjau data dengan cara teratur, dan membuat keputusan secara jelas dan kreatif. Sedangkan remaja yang tidak kritis memiliki ciri umum diantaranya berpikir dengan pikiran tertutup yang mencakup tindakan untuk mematuhi secara ketat sudut pandang yang sudah ada dengan mengabaikan bukti baru. Minat yang berlebihan terhadap suatu ide baru dengan memiliki keyakinan yang keliru bahwa semua pendapat itu valid, dan berpikir secara lambat yang merupakan suatu kegagalan untuk menganalisis ide dengan lengkap. Individu dilahirkan dengan kemampuan untuk berpikir, namun tidak dengan kekuatan untuk berpikir kritis, dan individu tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis secara alami. Menurut Janet 2001, berpikir kritis adalah kemampuan yang dipelajari dan harus diajarkan, namun kebanyakan individu tidak mempelajarinya, sehingga perlu adanya strategi pembelajaran, khususnya di sekolah formal yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan berpikir kritis. Yang pertama, jangan menelan informasi mentah-mentah. Orang yang berpikir kritis akan melihat dulu sumber informasinya, selalu mempertanyakan kebenaran informasi yang didapatkan, dan tidak mudah percaya kepada siapapun sebelum bisa membuktikan kebenarannya. Kedua, ajukan pertanyaan yang mendasar. Yang ketiga, perbanyak membaca buku. Dengan membaca buku berarti melatih pemikiran karena sudah memahami argumen yang ada di buku tersebut.
adakan diskusi kecil-kecilan dengan teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.